Nah, itu contohnya sebenarnya. Misalnya, silakan ditanggapi. Ya, Siapa dulu yang baru masuk? itu Bang Dokter. Selamat malam. Assalamualaikum. Lanjut. ya. Lanjut, Jun. Itu Lanjut, makna lanjut. Bapak. Ya. Itu bukan kiasan, Pak. Kalau Yesus mengatakan itu, Bapa diam di dalam aku dan Bapa satu, itu bukan kiasan. Memang karena itulah Yesus mengatakan, harus mengatakan itu. Karena Yesus mengatakan, kamu tidak sebentar Pak, kamu tidak mengenal Allah, kamu tidak mengenal Dia Allah yang Esa itu. Tapi Yesus mengatakan, aku mengenal Dia dan aku melakukan pekerjaan yang Dia lakukan. Oke, Dan berarti Dia yang bukan Esa, kiasan. ya, dan Dia yang Esa itu, Dia yang Maha Kuasa yang disebut Allah itu, diam di dalam aku, kata Yesus. Oke. Nah itu Pak. Oke, kalau itu bukan kiasan, itu makna sebenarnya. Artinya, ketika Yesus mati di salib, matilah si Bapa itu, si Tuhan itu. Siapa Iya, yang ngatur dunia kalau konsekuensinya gitu? parah itu. Ya, bagus pertanyaan itu Pak. Makanya Pak, Yesus mengatakan, kalian tidak pernah melihat dan mendengar suaranya. Enggak, Kata bentar, Yesus jangan kan, muter dulu. Ya, Siapa yang ngatur dunia ketika ya. Yesus Bapak mati tadi? Iya, sebentar Pak, ya sebentar Pak ya. Nanti kau jawab itu, nanti sampai ke situ ya. Sabar dulu ya. Nah, ini di dalam Injil Yohanes 8 ayat 142 ya. Nah, Yohanes 42 lah. Ini ada dua ya. Kata Yesus kepada mereka, ini ayat 41 dulu. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Karena mereka mengatakan Bapak kami adalah Abraham ya, ini orang Yahudi pada waktu itu. Nah lanjut, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Nah ini jawaban orang Yahudi ya pada waktu itu ya. Ini debat ini Yesus ini. Nah ayat 42-nya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, ya kan jelas. Jikalau Allah adalah Bapakmu, mengapa kamu marah? Kan begitu. Ketika aku mengatakan Bapak diam di dalam aku ini adalah keluar dari Allah itu, kata Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak, lanjut ayat berikutnya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, kata Yesus. Lanjut 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah bapak dari bapak segala dusta. Lanjut, aku mengatakan kebenaran. Bang. Ya sebentar bro, ini konteksnya. Ya bro, sebentar bro, sabar. Biarin. Kasih waktunya. Ya, saya clear dulu. Lanjut. Ya. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, Yohanes berapa itu? kamu tidak percaya? 8. Oh Yohanes 8, oke lanjut. 8. Ya lanjut ya bro, sebentar bro, sabar ya. Ini konteksnya. Enggak, supaya gua sefrekuensi. Lanjut. Ya, Yohanes 8 bro ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami mengatakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan udah setan? Jawab Yesus. Bro. Itu udah masuk perikop baru. Satu aja. Panjang banget. Satu perikop bro ini. Satu perikop. Itu perikop baru. Bahkan saya baru dari 41 tadi. Iya, ayat 1 belum bahas gitu loh, Bang. Ya lanjut. Ya sabar dulu. Ini konteksnya supaya menjawab semua. Kayak ini terjawab. Ini debat Yesus. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku
dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah lanjut ya, kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa sabar bro, sabar. Sekarang. Ini. Gak apa-apa, biarin aja, biarin aja. Ya, lanjut aja, Bre. Lanjut aja. Ya, Bre. Terima kasih, Bre Kores ya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati. Dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menurut firmanku. Nah, ini firmanku kan sama seperti Tuhan ini. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 53. Adakah engkau lebih besar dari bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun ada artinya. Bapakkulah, Bapakkulah artinya Allah itu memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Ya kan? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan menuruti firman-Nya. Nah, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ini penekanannya tentang Abraham, nabi ini. Bagaimana bisa Abraham ini mengenal Yesus? Nah, Yesus mengatakan ini, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Sebentar. Nih habis 2 ayat lagi. Dua lagi. Aku berkata kepadamu. Ya, 2 lagi ya, Bre, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melemparnya, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Nah, ini alasannya Yesus mau dibunuh. Jadi bukan Kalau tidak ada pertanyaannya apa tadi? alasannya ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tadi kan tentang apa tadi? Ulang, silakan. saya lupa lagi. Yesus pakai utusan. Ya, silakan. Bukan. Kalau Bapak bakal ya siapa yang memutarkan dunia gitu ya? Ya, Pak Pinuli Adin itu kan sebagai utusan ya. Sebagai utusan. Oke, Berana tanggapi ya. Adin. Gini aja, itu dia baca 2 perikop panjang ya. Saya tanggapi perikop yang terakhir saja, simple. Jadi di situ terbukti bahwa Yesus itu datang bukan untuk menebus dosa. Bukan. Dia datang itu, dia disalib itu karena dia mengaku anak Tuhan, anaknya Allah, titisan Allah. Jadi orang-orang Yahudi marah karena dalam doktrin Yahudi enggak menganut sistem anak Tuhan atau manusia titisan Tuhan. Orang Yahudi tidak mengenal itu. Orang Yahudi itu pahamnya tauhid, honest, menyembah Tuhan yang satu yaitu Allah. Jadi ketika Yesus membawa narasi mengatakan bahwa dia anak Allah, Allah ada di dalam dia, orang-orang Yahudi marah gitu. Walaupun sebenarnya marahnya ini sebenarnya karena unsur politik, tapi mereka menjadikan ini sebagai dalil karena mengganggu kepentingan mereka. Nah, sedangkan Yesus membawa narasi yang benar bahwa sesungguhnya yang dimaksud anak Allah di situ bukan bahwa dia itu manusia titisan Tuhan, bukan. Tetapi orang-orang Yahudi itu sudah mengenalnya sebagaimana nabi-nabi dari keturunan Ibrahim seperti Ishak, Yakub, ataupun Ismail, bahwa dia adalah nabi utusan Tuhan, bukan manusia titisan Tuhan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepadanya. Jadi makanya mereka marah dan melempar. Lalu Yesus kan membela diri. Bukan seperti itu, kalian kan sudah kenal katanya. Sudah mengenal bagaimana nabi-nabi sebelumnya, bagaimana Ibrahim. Bahkan beliau jelaskan bahwa Yesus itu dia sudah bisa ketemu sama Ibrahim. Dalam konteks kiasan bahwa Ibrahim pun senang dengan apa yang misi yang dia bawa, yaitu mengajak manusia itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya luruskan pemahamannya. Oke, lanjut. Tambahin sedikit, Kang.
Atau Kang Kores juga boleh. Bang Kores langsung aja udah. Ini bahas apa sebenarnya? Tadi kan aku Yesus itu singgung utusan bahwa- atau Tuhan gitu ya? Oh, Iya. gini loh Bang Kores ya. Tadi aku kan tanya kenapa di Bible itu kalimat yang sudah jelas bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan, tapi kenapa justru Kristen malah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, sedangkan ayat-ayatnya itu bisa dibilang mutasyabihah gitu loh. Nggak jelas ayatnya. Mereka mentakwil seperti itu. Lanjut Bang Kores. Oh, aku bahas yang ini aja ya. Tunggu. Jadi alasan Yesus disalib itu apa sih kan gitu ya? Ya, boleh. Boleh. Nah, kita lihat aja langsung dari Yahudinya gitu. Kalau ngomongin Yahudi, ya langsung aja ke Yahudi gitu, supaya nggak susah. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah Sanhedrin 43A nomor 20. Ini kitab Sanhedrin. Tunggu. Tuh, ini tua euy. Nggak mau fokus ya? Ini kitab Sanhedrin 43A nomor 20. Kitab Sanhedrin itu kitab mahkamah agamanya Yahudi yang membahas mengenai pelanggaran beserta apa hukumannya gitu. Nah, salah satu kasus itu dibahas mengenai Yesus ini gitu. Jadi di sini ya, di hari Paskah, di hari Paskah mereka menggantung mayat dari Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuh dia dengan cara rajam. Dan para penangis-penangis keluar sebelum dia selama 40 hari gitu, menangisi dia selama 40 hari. Secara publik gitu, secara publik dilihat orang banyak. Proclaiming menyatakan, jadi para yang nangis, orang-orang yang menangisi Yesus ini mengatakan begini. Yesus orang Nazaret akan dirajam karena dia mempraktekkan sihir, mengajak orang-orang menyembah berhala, dan memimpin orang-orang Yahudi tersesat. Orang-orang yang tahu untuk alasan untuk meringankan dia harus maju ke depan dan mengajarkan hal ini untuk meringankan hukuman dia. Tetapi sidang tidak menemukan sebuah alasan pun untuk meringankan hukuman dia. Maka mereka merajam dia dan menggantungkan mayatnya di sore Paskah. Nah, ini alasannya nih. Jadi Yesus itu matinya dirajam karena ini yang pertama adalah mempraktekkan sihir, menyebabkan orang-orang menyembah berhala, dan memimpin orang-orang Yahudi tersesat. Tiga poin dari Yahudi ya. Jadi kalau Kores tuh ngomongin Yahudi langsung ke Yahudinya gitu. Enggak Kristennya, Yahudinya langsung. Iya. Gitu. Betul itu Dinda Kores. Karena memang Yesus itu kan dia hebat ilmu pengobatannya, bisa menyembuhkan segala penyakit kan, sampai menghidupkan orang mati, sehingga dia dianggap sebagai tukang sihir awalnya. Ya, lanjut lagi. Ya, ini di Sanhedrin. Nah, nanti juga dibahas murid-muridnya Yesus gitu, yang dimana nantinya murid-murid Yesus juga disebut sebagai murid-muridnya penyesat gitu. Murid-muridnya Ben Stada. Ben Stada itu anak wanita yang selingkuh. Ben Stada itu selingkuh artinya. Ben anak wanita yang selingkuh gitu. Tapi ini yang perlu dipahami ya. Hampir kelihatan. Perlu dipahami ya. Jadi Yesus dalam perspektif Yahudi, mereka itu merajam Yesus. Tidak ada sangkut pautnya dengan Roma dan juga dengan hukum salib itu. Gitu Bang Abdul.
Ya, sudah Bre ya. Jangan Ya, bebas. oke. Ya. Oke, ini menjawab pertanyaan Pinulin dan teman-teman ya. Mengapa Yesus mau disalib juga Yesus disebut utusan tadi gini. Yohanes 10 30 sampai 33 ya. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30, 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. 32. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja," ini penekanannya, "menyamakan dirimu dengan Allah." Nah, ini alasan orang Yahudi semakin marah, memuncak. Karena Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah. "Aku dan Bapa satu, Bapa diam di dalam aku" tadi. Allah yang kamu sembah yang tidak kamu kenal, itu ada di dalam diriku, kata Yesus. Ini alasan mereka membunuh Yesus. Jika Yesus mengatakan, "Aku hanya nabi, utusan," gak masalah. Senang mereka. Mereka mengikuti. Pasti. Gak ada perdebatan, gak ada pembunuhan. Karena Yesus mengatakan dirinya adalah Allah itu sendiri, bisa mengampuni dosa. Bapa yang kamu sembah, yang kamu sebut Allah Esa itu, dia di dalam aku, kata Yesus. Aku dan Bapa itu satu. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Allah yang Esa itu. Yesus mengatakan semua itu. Ini alasan mereka untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus ini bukan mengatakan dirinya sebagai utusan saja, tapi Yesus mengatakan dirinya juga sebagai Allah yang mengutus. Karena yang mengutus itu berada di dalam diriku. Bapa diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, mengapa mereka mengatakan itu selalu menantang? Karena mereka tidak mengenal sosok Allah. Mungkin sama sekarang ya, begini. Sama dengan umat-umat muslim sekarang percaya kepada Allah, sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Allahnya Musa sama, tetapi tidak mengenalnya. Mereka hanya tahu, "Oh, ini tentang Allah. Dialah Allah, dia menciptakan, tidak ada serupa, tidak ada sesuatu yang sama." Memang begitu Allah sifatnya. Tetapi siapakah Allah yang seperti itu? Siapa? Yesus inilah yang menjelaskan. Karena Yesus mengatakan, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan, ialah yang menyatakannya. Menyatakannya artinya memperlihatkannya. Ini loh Waktunya kenyataan. habis. Silakan Bang Kores. Ya, silakan. Nah, tadi kita udah tahu ya mengenai apa alasan Yesus itu dirajam dalam perspektif Yahudinya langsung di Sanhedrin 43-an nomor 20. Terus kemudian kalau kita mau lihat perjanjian baru yang apa ya, yang gue sayangkan itu kawan-kawan kekristenan itu senangnya tuh ngambil satu ayat gitu, nggak mau satu perikop dia gitu kan. Karena Yohanes 10:3-4 itu kan ada tiga-tiganya, ada 35-nya, itu kan bisa dibaca gitu loh. Contoh kayak gini kan ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, kenapa berhenti di 33 gitu? Perikop ini tuh sampai 40 perikopnya itu. Nah, ini kan di 33 di gini. Kita lihat di sini. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik sekian. Kita lihat gitu. Apakah Yesus menjawab, "Lah, memang saya ini menyamakan diri," atau "Memang saya ini adalah Allah itu sendiri." Apa kayak gitu Yesus menjawab? Enggak. Yesus itu mengkoreksi pemikirannya Yahudi yang menyangka bahwa Yesus itu menyamakan dirimu dengan Allah gitu. Dengan apa? Keren Yesus di sini. Dia membawakan Mazmur 82 gitu. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jadi bagi Yesus itu semua orang tuh Allah.
Seperti apa orang yang disebut Allah itu? Ya ini, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Gitu. Jadi ketika firman itu sampai kepada orang, maka orang tersebut jadi Allah. Itu maksud Yesus. Itulah kenapa Yesus itu bisa dibilang Allah, Yohanes bisa dibilang Allah, Musa bisa dibilang Allah, apalagi hakim-hakim Yahudi bisa dibilang Allah gitu. Karena apa? Karena firman Tuhan sampai kepada mereka. Ini loh jawabannya. 34 35 gitu. Nggak usah jauh-jauh. Di perikopnya ada. Tuh. Ya. Baik. Ya kan ya? Nah, kayak gitu kawanku Ya, gitu baik. loh. Ya. Nah, itu aja sih. Nah, ya Res, oke. Jadi Res, itu ayat betul Res. Kamu adalah Allah. Ini kepada orang pada waktu, kepada Musa juga betul. Namun Res, Yesus mengatakan di sini, Yesus mengatakan loh di sini, Bapa Allah yang berfirman itu diam di dalam aku. Ini ada ayatnya nih. Iya, cuman Lanjut kalau ya, abang, kita lanjut. Bang gini bang, kalau abang ya memaksakan Yesus itu Betul. jadi satu tubuh dengan Allah, abang akan terbentur nanti berarti Allah apa Bapak itu juga disalibkan gitu loh. Bagus Pak. Kita lanjut nanti Pak. Sebentar Pak. Ya, nanti next itu Pak. Kita ketemu. Saya jawab nanti itu. Nah, ini lanjut ayatnya ya. Kita lanjut Res. 35 tadi ya Res. Kamu adalah Ya. kitab suci. 35 tidak dapat. Betul itu. Betul sekali. Nah, 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Di mana ada Nabi Musa mengatakan aku anak Allah. Di mana orang-orang pada waktu zaman Mazmur aku anak Allah. Nggak ada Res. Nah lanjut 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. 38. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Minimal percaya pekerjaan itu, supaya kamu boleh tahu, mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku. Nah ini penekannya, dan aku di dalam Bapa. Artinya semua pekerjaan yang Yesus lakukan, mujizat, kuasa, segala apa yang dia lakukan itu supaya kamu tahu bahwa Bapa yang kamu sembah itu loh, Allah yang Esa yang kamu katakan itu sudah diam di dalam aku, kata Yesus. Di dalam aku, kata Yesus. Bayangkan Allah yang maha besar, yang tidak terbatas ruang dan waktu itu, Yesus berani mengatakan di dalam aku. Inilah. Nah sekali lagi ini 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia. Nah bayangkan, mereka mengatakan selalu ingin menangkap. Karena apa? Karena Yesus mengatakan ini Bapa yang kamu sembah, Bapa yang kamu bilang Allahu Akbar itu diam di dalam aku, katanya ini. Sekali lagi mereka melempari dia, tetapi dia luput. Ya silakan. Udah ya. Udah. Ya. Ya kalau misalnya soal anak Allah gitu, misalnya menyebut dirinya anak Allah, lebih tinggi Daud gitu. Lihat Pak, Daud di Mazmur 2 nomor 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ya. Jadi Daud menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu kekal abadi. Ia berkata kepada Daud, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tuh. Gede mana, tinggi mana anak Allah dengan anakku? Tuhan langsung yang ngomong. Mazmur berapa? Mazmur 2 nomor 7. Saya ingat. Ya, saya ingat itu. Ya, bagus, saya ingat. Mazmur Ya kan? itu tentang Lebih tinggi nubuat. mana coba sama anak Mazmur Allah ini? berapa? Mazmur 2 Ya, nomor Mazmur 7. berapa? Mazmur 2 nomor Ya, 7. bagus, ini nubuatan. Tinggi Daud. Ya, Bang Gores, Ya kan? Bang Gores Oke, ada oke. suhu nih Bang Robert. Selamat malam Bang Robert. Os! ya. Selamat malam, saya ikut dulu. Siap. Oh, Bang gitu. Gores. Silakan Bang Robert. Silakan. Lanjut, nanti saya akan bisa mau menanggapi. Siap. Ya, Nah, siap, terus siap. di sini juga lihat, kenapa nggak dibawain Yohanes 17:11 sama 22 di sini? Ya?
Suaranya Kores Ya, putus-putus. baik, baik. Apa saya di HP saya aja nih yang bunyinya putus-putus? Enggak Enggak, jelas, enggak. Bang Kores Ya, sinyal lancar. bagus. suara Kores berderak. Oh, Bang Kores lancar, Bang. Siapa yang masuk? Siapa yang masuk nih? Robert Aku Bendur, kasih suara veteran Kristen juga. Oh, Kristen ya. Oke, oke. Oh. Aku nggak kelihatan. Lanjut aja lanjut. Ya. sinyalnya sih. Ya, oke, Ros. Oke, Res. Ya, oke. Wah, Itu sebenarnya, Res. Bentar, belum satu lagi saya tunggu tadi. dulu. Yang soal di dalam itu tunggu dulu. Belum, baru sebentar. Kamu lama tadi. Nah, terus di sini ya, Yohanes 17 11 sampai 12 gitu. Kalau misalnya soal di dalam kayak gitu ya, kita perhatikan di sini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini mau ditaruh kemana kalau soal dalam-dalaman ini? Satu sama seperti kita. Iya. Ya kan? Iya, oke. Gitu. Masa mau ditaruh hakikat ini atau pekerjaan? Karena Yesus itu konsisten selalu ngomongin pekerjaan. Gitu kawanku. Lanjut. Ya, oke. Jadi, Res, Oke, ada tambahan yang tadi sedikit, Mas Mur, Bang Kores. Mas Mur, Bentar. Bro, bentar. Mau nambahin Kores tadi. Jadi, anak Allah, istilah anak Allah itu sama dengan hamba Tuhan. Kalau di dalam konteks Taurat, dia hamba Tuhan. Bani Israel itu juga akan disebut anak-anak Allah. Yakub, anak keturunan Yakub itu. Ya termasuk seperti Daud tadi kan, Sulaiman, Ishak, Yakub, dan Bani Israel lainnya. Itu satu. Yang kedua, tentang anak Allah. Anak Allah di sini kamu harus jelaskan. Kalau kamu bawa narasi ngotot anak Allah itu memang benar-benar anak Allah, kamu harus jelaskan itu anak secara kiasan atau anak secara biologis. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa manusia di sini. Itu harus clear dulu. Kalau kamu bilang anak dalam konteks apa nih istilahnya, itu harus clear. Apakah benar-benar anak secara dalam konteks biologis atau anak dalam konteks kiasan, gitu loh. Oke, lanjut. ya. Ini mengenai Mazmur 2 tadi. Ini, Res, itu nubuatan, Res. Bukan untuk Daud itu, Res. Tanggapi dulu. Iya ini Pak. Ini langsung ini. Memang menanggapi ini. Jadi ini berkata untuk nubuatan kepada Yesus. Nih, mulai dari ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Melawan Tuhan loh yang diurapinya. Ini Daud berkata-kata. Melewati mulut Daud nubuatan ini. Melawan Tuhan yang diurapinya. Nah, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengeluk-eluk mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ini bukan kepada Daud, Res. Daud tidak pernah dilantik Tuhan. Di gunung Sion gak pernah. Nah, 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini, Res, mana ada Allah memperanakan Daud? Gak ada, Res. Yang kamu maksud memperanakan kalau secara daging. Berarti Daud, apa pernah Allah melakukan seperti itu? Hubungan suami istri sehingga lahir Daud? Nggak ada, Res. Ini yang dimaksud anak aku peranakan. Inilah dimaksud Yesus inkarnasi menjadi manusia tadi. Dia menjadi seorang anak manusia. Nah, lanjut tentang apa tadi yang kedua, Res? Pak Bang Kang Chan tadi ya. Apa tadi Kang Chan? Tentang lupa Israel tadi. Itu juga disebut anak-anak Allah tadi loh, Bang Al. Ya, bagus. Ya. Israel disebut itu, Pak. Jadi ini berbeda, Pak. Anak-anak Allah di situ bukan seperti kepada murid-murid Bapak mereka satu dengan kita. Bukan, Res. Ini jangan salah. Yang dimaksud satu itu adalah memiliki visi yang sama, bukan memiliki maha kuasa. Enggak ada maha kuasa murid-muridnya. Enggak ada bangkit murid-muridnya. Mati mereka, enggak ada bangkit.
Mereka nggak bisa menghidupkan orang mati, nggak ada ayatnya. Jadi jangan salah. Jadi yang sama itu adalah satu visi tentang pemberitaan Injil, kabar baik tentang keselamatan yang dari Yesus itu. Murid-murid melakukan itu. Mereka tidak melakukan pekerjaan seperti Yesus lakukan. Mengampuni dosa nggak ada murid-murid. Termasuk Paulus nggak pernah mengampuni dosa. Jadi itu ya, tolong dipahami. Ya, silakan. Atau Nggak, saya tambahkan, halo. silakan. Saya tambahkan. Ya, silakan. Iya, silakan Pak Robert. Ya, silakan. Itu tadi masalah anak-anak Allah seperti Israel atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu disebut anak-anak Allah. Hurufnya kecil-kecil A-nya itu. Kalau Yesus itu anak Allah, anak tunggal Allah, beda. Ya, anak tunggal Allah sama anak-anak Allah beda. Kita orang yang percaya sama Tuhan disebut anak-anak Allah, bukan anak Allah. Kalau dia bilang pasti hurufnya kecil, A-nya itu. Tapi kalau anak Allah yang dimaksud oleh Yesus di Yohanes 10 ayat 36 ya, dia menyebut, karena aku menyebut aku anak Allah. Nah, hurufnya besar. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, anak manusia dan dia adalah anak tunggal Allah. Beda itu, Pak. Itu maka orang Israel kejang-kejang itu dibilang gitu. Oh, kau menghujat ya. Menyamakan diri dengan Allah itu. Maksudnya. Itu kira-kira begitu. Dan ada lagi, bisa saya tanggapi tadi Kores? Halo? Oi, ya silakan biar sekalian nanti gue ini. Saudara Kores, saya mau tanggapi bisa ya? Aduh. Iya, sok lanjut. Tadi Kores mengambil dari Sanhedrin ya. Iya. Itu kan kitab sejarah lah. Ternyata orang Yahudi juga percaya bahwa Yesus digantung disalib ya. Bukan, Beda kalau gantung leher. atau di apalah, diraja mau di apa, yang penting Yesus itu mati gitu. Ya. Nggak langsung terangkat. Orang Yahudi itu kitab sejarah loh. Itu kitab sejarahnya Yahudi ya, bukan kitab sucinya dia itu. Itu kitab sejarah mengakui bahwa Yesus itu mati. Kores percaya itu, untuk itu percaya nggak ya, saudara Kores? Kalau Islam sih akan mati. Oh ya, kalau Kristen Islam akan mati. dan Yahudi Telah sejarah ya. Kalau Kristen telah mati dan bangkit, kalau sama Yahudi juga bangkit juga, Yesus itu ada bangkitnya juga, Yesus itu dalam Yahudi. Nanti aku keliatin. Ya benar. Nah, kalau di berarti, Bible nggak disalib kok, Bang. oh disalib. Di Bible Perjanjian Nggak Baru itu disalib disalib. itu. Ya, Nggak disalib menurut Bible itu. Juma aja percaya Yesus disalib tapi nggak mati katanya. Loh, Anda Cuma percaya pingsan. Bible apa? Itu cuma apa mengakui loh. percaya cerita? Ya. Halo. Halo, Anda percaya Bible apa Ya percaya? lanjut Bang Robert, lanjut aja dulu. Oke. Masih 1 Jadi, menit. masalah Ya, itu saya kira udah clear tuh. Bible menjelaskan di Lukas, Matius, Markus itu Yesus disalib, di Yohanes juga. Ya, sebelum disalib Yesus sudah bernubuat anak manusia akan diserahkan kepada orang jahat, akan disesat, mati, disalib, pada hari ketiga bangkit. Itu 3 kali dia mengumumkan itu, dia menubuatkan itu, dan itu terjadi menurut perjanjian baru ya. Dan juga kita lihat di Yesaya 53 itu nubuatan tentang Yesus ya. Dia mati dan bangkit. Nah, itu ya di Yesaya 53 ya. Ya itu. Sementara itu dulu. Lanjut. Oke. Halo, Mas Ya. Kores. Saya sangat Ya. menyesal sekali, saya kemarin lagi enak-enak sama Bang Juma. Heeh. Terpental saya, aduh, padahal Ya, kenapa Bang Robert mental saya jambak nggak bisa naik lagi? iya nggak gini. Ada telepon masuk, sedangkan saya lagi pakai telepon saya telepon jadul nih. Telepon saya yang bagus kecebur di ini ke kolam. Aduh, saya lagi di Surabaya ini. Besok mau nggak dijadwalin? Saya pengen terusin Besok tuh sama dijadwalin. Bang Juma nih. Udah lagi bagus sekali tuh. Wah, terpental Iya. saya. Oke, Ya udah, besok lanjut dijadwalin dulu. ya. Lanjut. Oke. Ya lanjut Bang Kores. Udah ya. Oke.
Ya, terus berikutnya tadi kan Daud ya. Daud disebut anakku, cuma kekristenan bilangnya apa namanya? Bilangnya itu nubuat gitu lah. Ini dia menggunakan kata aku di sini gitu loh. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku gitu. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Daud ini. Gitu. Kalau masih nggak mau Daud, ya udah kita ke anaknya Daud, Salomo. Di mana? Di 2 Tawarik 28 nomor 6. Nah ini. Ia telah berfirman kepadaku, kepada Daud ya. Salomo anakmu. Nah, gitu. Tuh. Iya. Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku. Tuhan yang ngomong. Salomo juga dipilih. Daud, Salomo, anakku langsung. Kan gitu. Coba, mau kemana sekarang? Dulu mau gimana nih untuk 1 sampai 28 nomor 6? Nubuatan juga. Iya. Terus Salomo diperanakan. Berikutnya soal anak Allah. Ya. Dia itu anakku, engkau yang telah kuperanakan. Nah, itu kuperanakan itu artinya Gua apa? lanjut dulu ya. Gak bisa. Di mana? Bentar, Aku telah memilih dia menjadi anakku. Bentar. Iya. Bro, Makna aku peranakan kiamat itu ada apa? naik juga kah ini? Iya. Itu main kata-kata aja tuh. Intinya tetap aja itu apa Salomo Jangankan anak Islam Allah. Yahudi aja Daud nggak juga. bisa menjelaskan itu. Loh ini Sudah kitab clear, nggak Yahudi. perlu dijelaskan lagi kiamat. Ini kitab Yahudi ini. Loh, kekristenan itu akar Yahudi. Aku telah memilih Itu dia Islam menjadi yang anakku. bukan- Salomo dipilih Justru anakku Islam langsung bukan loh. akar Tuhan langsung yang Yahudi. ngomong loh. Islam itu bukan akar Yahudi. Mau nggak? Lah ini kan terjemahan bisa ini gampang banget. Orang sunat kalian tuh sunat perempuan kok. Akar Yahudi dari mana? Sunat perempuan. Loh terus kenapa memang? Lu disunat Lah, nggak? Enggak kan diam aja. Kan malpraktek. Lebih maskulin wanita-wanita Sunat muslim perempuan itu kan daripada malpraktek, bener nggak? Kristen. Bener nggak? Lebih Sunat maskulin perempuan itu wanita-wanita malpraktek. muslim. Ini gimana nih? Coba. Mau adu hujat kita Sunat sekarang. perempuan Yang itu disebutin malpraktek sih, atau Gimana, tidak? gimana? Kiamat nih apa sih? Coba. Loh, Ya, katanya sebentar, tadi sabar. mau ngomong orang Res. Kristen itu bukan akar Yahudi. Apa hubungannya Justru kekristenan itu akar apa Yahudi. hubungannya sunat sama Nah, diperanakan tuh sekarang apa Islam hubungannya? yang Lu tidak mau lari ada kemana? akar Yahudi Mau lari sama kemana sekali. lu? Jadi beda SWT-mu Iya, sama sebentar, Tuhan sebentar. Allah Ini Israel itu ngaco, beda. ini ngaco kiamat. Ya apalagi Kiamat sama itu Tuhan lu nggak jauh gitu. banget bedanya, Bre. Jauh banget. Justru, Sebentar, bro. Yesus yang lu imani itu matinya digebukin batu. Kalau dalam Yahudi Res. bukan disalib, cara Roma. Res, sebentar. gantian kiamat. Res, Enggak, Res, ini sebentar Chris ya, nggak sebentar punya Res ya. gampang itu kalau menjelaskan. Satu-satunya. Ya nggak mau sabar gue ya, menjelaskan, sabar lu baca. Res, sabar, Emang Res, siapa sabar. orang Ya, Oromo bentar. aja Nggak boleh lu menjelaskan. Lu siapa lu? Lu anak Tuhan lu? Israel Hah? itu nggak Ditunjuk pernah Yahweh pindah lu ke untuk Arab. menjelaskan kitabnya, iya. Allah Israel itu nggak pernah pindah ke Arab. Ya Allah Itali siapa lagi? Allah Itali siapa lagi coba? Bro. Kenapa lu malah menyembah Allah Itali? Hubungan seksual. Sebentar. Kenapa lu menyembah Allah Itali? Gua tanya, ayo. Os tolong Yang Os. di Arab itu dikatakan suka berzina. Nah, yang di Itali itulah yang berhala gitu loh. Kalau yang dari apa Nabi Arab, Allah yang diperkenalkan ini inama tak buduna min dunillahi autana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Kores. Halo, saudaraku Kores. Keluarin aja tuh yang Sabar. ribut-ribut itu. Jangan, kiamat jangan dikeluarkan, jangan. Kita jangan, Ya, jangan Pak. lu- Kiamat, Enggak, kalau apa? nggak, Kiamat, dia suruh turun aja Res, kiamat. res, res, Maksud saya Nyaut aja gini tahu. nih. jangan, Nggak sabar, tertib, sabar. nggak tertib. Ya, nggak mau. Maksud saya gini, ketika Robert, Tuhannya Robert saja aja beda, dukung loh, Bang ya. Kiamat. Pokoknya Ya, kalau jadi Reza gini loh, Bang. Aku ini kan mau saya menjelaskan. rekomendasikan keluarkan. Robert Benur Kristen atau Islam Robert Benur? Sama dia. Jangan. Ayo. Nggak oke. masalah, bagi saya nggak masalah. Kiamat, Kalau dia rese, Kiamat Kristen loh Pak Robert. kiamat. Pak Robert Sebentar, Kristen. nggak masalah bagi saya. Kiamat. Tahu-tahu dia nyelonong nggak? Saya nggak senang kalau nyelonong begitu. Ah, itu loh. Oh, Sabar, iya. Robert, sabar. Gini. Lo bukannya Kristen sejati tuh kayak gitu Pak Robert, selonong gitu. Res, sebentar. Woi, Izin dialog itu namanya. Izin. Saya nggak setuju. Izin. Gini, kiamat. Sebentar, Bro Robert. Kiamat, sebentar, sabar dulu ya. Mau dia kiamat, nanti mau kita dia goreng. mau Nanti dia kita goreng nggak mereka. kiamat. Sabar, kalau dia sabar dulu. nyelonong, saya nggak senang. Bro Robert sebentar ya, sabar. Biar aja kiamat. Sabar dulu. Kiamat nanti kita goreng juga. Bentar. Kiamat nanti kita mudah-mudahan gini umat Islam gini ya mereka ya, Kores ya.
kalian ya. Mudah-mudahan nanti apabila saya membawa ayat-ayat Al-Quran, kalian sabar seperti kami menjelaskan, ya. Sabar ya. Jangan kesurupan, sabar. Saya dari tadi dan Robert tidak kesurupan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang tuduhan-tuduhan dari ayat Alkitab. Ya, sabar. Mudah-mudahan kalian juga sama seperti saya, kami orang Kristen, menjawab dengan sabar dengan ayat. Kiamat ini Kristen loh, Bang Abdul. Ya, ini saya jawab, Pres. Saya jawab, Pres ya, yang tentang anak tadi masih ngeyel, Kores. Di mana ada ayat penggenapan untuk Daud dan Salomo. Di mana ada penggenapan dalam kitab Perjanjian Baru untuk Daud dan Salomo. Ya, lanjut Abdul, Ya. Abdul. Ya, Ya. ya. Tunggu dulu dong, Ini, tunggu dulu. Ini Kores belum beres datanya. Silakan. Woi, Gantian dulu. belum gantian beres, Bang woi. Kores dulu ya. Masih ada Silakan, datanya. Bang Kores. Lanjut Kores. Tadi belum Ya. selesai, Iya, dipotong sama si Kiamat. Iya gitu loh. Silakan. 3 menit. Silakan. Oke ya, kita lihat ya di sini ya. Pertama yang ini gitu. Iya ya, sip. Pertama Mazmur 2 nomor 7. Daud dibilang anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Hari ini bukan esok akan datang gitu atau kelak nanti kau akan melihat. Enggak, ini bukan nubuat. Ini hari ini. Udah diangkat anak Daud ini. Anakku dibilang. Tuh. Apa yang lebih besar dari anakku? Anak Allah, Allah bisa banyak Allah dalam Kristen. Tapi kalau anakku kayaknya gede seperti ini, udah anak Tuhan ini. Tuhannya sendiri yang ngomong. Karena menggunakan kata ganti pertama, itu untuk Daud. Salomo di dalam 2 Tawarik 28 nomor 6 gitu. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku. Tuh, bapak anak dipilih jadi anak oleh siapa nih? Allah Israel ini gitu. Lebih tinggi ini. Yesus gak bisa dia ngomong aku telah menjadi anaknya gitu, tingkat 2-nya dari anakku. Dia bentuk anak Allah, dia bilang. Kenapa? Karena dia tahu dia hanyalah orang yang menyampaikan firman. Makanya dia anak Allah. Sebagaimana anak-anak Israel juga disebut anak Allah. Clear perkara gitu. Jadi ini bukan nubuatan, ini hari ini pengangkatannya. Itu. Terus yang kedua yang belum sempat gue bahas. Nah, terus kalau misalnya dibilang tinggal di dalam Bapa, maka Yesus adalah Bapa, maka murid-murid Yesus adalah Yesus itu sendiri. Ini Yohanes 15 nomor 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini harus diterima nih, nggak boleh standar ganda. Murid Yesus adalah Yesus. Gimana? Murid Yesus Kan gitu. Tuhan juga. Oke, baik. Murid Oke, Yesus enggak, baik. bukan Baik, Tuhan. Res. Murid Yesus adalah Yesus. Nah, gitu. Silahkan. Baik. Ya. Sudah saya katakan tadi, Res, dalam kitab Mazmur dan Tawarik yang kamu bawakan tadi, kalau kamu katakan bukan nubuatan, lalu bagaimana dengan ayat Matius 3, ayat yang ke-16 dan 17? Allah mengatakan begini, Yesus, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kalau kamu mengatakan itu bukan nubuatan, lalu ini apa ayat ini? Ini suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Maka saya mengatakan tadi, ini adalah nubuatan kepada Yesus. Ini nubuatan bukan untuk Salomo dan Daud. Kamu ngawur di situ, Res. Mohon maaf ya. Nah, yang berikutnya tentang anak-anak Allah tadi. Kalau kamu katakan anak sama dengan Yesus, di mana mereka bisa mengampuni dosa? Di mana mereka bisa memberikan hidup yang kekal? Itu saja sederhana kok. Di mana mereka ada bangkit setelah mati, bangkit pada hari ketiga seperti Yesus naik ke surga. Mana ayatnya? Kamu buktikan, jangan cuma kuar-kuar, Res. Ya, nah nanti gini. Setelah ini mudah-mudahan nanti umat muslim sabar seperti kami ya, untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran nanti ketika kami bertanya, kami dan Kiamat, Bang Robert, nanti kami sama-sama. Tolong jangan di-kick ya host ya. Nggak ada tuh. Jangan mengatakan kami penghujat nanti ya. Ya, ini sudah terjawab, Pres. Kita Nah, kembali gantian. kalau memang orangnya disiplin ya jangan dikeluarin, gitu aja. Iya, Iya, gua mah enggak, kuping gua mah siap, Bre. Kuping gua mah siap-siap aja gitu loh. Emosi gua juga udah Allah kontrol gitu dengan sedemikian rupa gitu loh. Aman gua mah. Slow, Bre, slow. Ya. Baik, bagus. Jadi pokoknya kalau kalian di-kick itu gua cuci tangan kayak Pontius.
Gitu bre, lanjut. Bro, kiamat masih ada? Aku nggak kelihatan Ya, nih yang berbeda. Ada ya. Oke. Silakan, Kalau dua dia Kita menit, mulai, silakan. bro. Gini, untuk Bro Kita- Kiamat, jangan nyerang-nyerang ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Itu saya nggak setuju itu. Oh, Bro Ruben, sudah Bro ada Ruben nggak bisa, bro. Nggak bisa, bro. Kita harus imbang, bro. Jangan kita aja yang Maksudnya diserang. terlalu Kita ekstrim juga. saya bilang nyerang ya. Jangan Oh nyinggung-nyinggung enggak, terlalu tajam gitu. oke. Jangan, Kita gitu ya. enggak Siapa kita yang enggak nanti ekstrim yang kok. gitu. Sepanjang kita enggak ekstrim sepanjang umat Islam ini bisa menjelaskan dan baik ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari Al-Qur'an karena tadi sudah lama kita dari Kristen tadi sekitar berapa jam tadi sudah lama. Nggak apa-apa. Enggak, Aku ini sebelum ini- Al-Quran. aku ini kan ya. Sebentar. Sebelum ke Al-Quran, Ya. saya kasih Ini- closing yang bab yang tadi dulu. Yang tadi itu menurut saya teman-teman Otim tuh nggak bisa jawab. Aku mau jawab Sudah Mazmur clear 2 ayat tadi 7 ya. bahwa Daud juga anak Tuhan, Iya, bentar, Yesus Kiamat, bentar. juga Salomo juga. Jadi gini. Tadi sudah saya dengar, bro. Enggak dengar ya? Itu tidak menjelaskan. Dijelaskan, Mama. Silakan, Enggak Kiamat, menjelaskan 2 menit. apanya. Aduh. Ya, Silakan, kiamat Kiamat. ya, silakan. Ya, jadi kita bisa lihat ya di dalam Perjanjian Baru itu dikutip. Misalkan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 33. Dikatakan telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan kebangkitan Yesus sebagai yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Lalu kalau kita cek di dalam Ibrani 1 ayat 5 ya. Dikatakan karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Lalu di dalam kisah Ibrani 5 ayat 5 juga demikian. Jadi sebetulnya yang dikatakan anak itu adalah firman yang diutus. Makanya kalau kita cek di dalam Yesaya 55 ayat 11, kita baca ya, itu merujuk kepada pribadi. Nih ya, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, iya. Jadi firman yang keluar itu dikatakan iya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi iya akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi kusuruh, ini bicara tentang apa? Bapa yang mengutus itu firmannya. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan Bapa yang mengutus, Allah yang mengutus. Makanya Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 17, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Jadi yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri ya salah. Ya, jadi dikatakan Bapa itu adalah Allah dari segala ilah yang ada. Itu Mazmur 82 ayat 1. Sedangkan Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan dari segala Tuhan yang ada. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Itu menyatakan hakikatnya. Karena kalau kita cek di dalam Kejadian 2 ayat 24, di situ dikata ehad itu merujuk kepada kesatuan. Bukan satu dalam kesendirian. Saya kira saya juga bisa menunjukkan kok. Arti dari tauhid itu bukan artinya satu biji seperti batu gitu. Enggak. Tapi itu menunjukkan keesaan atau kesatuan. Nah, jadi jelas ya. Jadi Yesus itu juga dikatakan sebagai anak Allah. Itu makanya bangsa Yahudi itu waktu itu merasa, oh kalau kamu mengatakan dirimu sebagai anak Allah, maka kamu telah menyatakan dirimu sebagai Allah. Karena itu hakikat. Karena dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, kita tuh tidak bisa melihat Bapa. Tetapi melalui sang anak ini loh, bisa melihat Bapa. Jadi bukan berarti Yesus di dalam kita, maka kita Yesus. Nggak gitu. Kayak tadi yang Kores jelaskan. Salah. Melihat Yesus betul melihat Bapanya. 1 menit lagi, Bang Ya, Kiamat. saya kira seperti 1 menit lagi. Ya, jadi yang kedua gini, jadi kenapa dikatakan anak? Jadi kalau kita lihat di dalam Ulangan 18 ya, ntar aku bacakan Ulangan 18 ayatnya yang dari 15 sebetulnya. Di situ dikatakan akan dibangkitkan nabi yang seperti Musa. Lalu di ayat 18 dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ya, jadi apa yang dikatakan dia itu ya representatif. Maka ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, makanya dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Jelas sumbernya satu. Nah, tetapi kalau hakikat firman itu ya, firman itu yang dikatakan, maka perkataan dari Yesus itu yang menyatakan kehendak Sang Bapa. Itu nggak bisa dibolak-balik. Ya, makanya juga dikatakan di dalam Yohanes berapa? 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus itu dikatakan sebagai firman yang hidup. Nah, kalau dalam perjanjian lama dikatakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Di situ dikatakan Tuhan menampakkan dirinya di Silo sebab ia menyatakan dirinya di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, jadi dalam kekristenan ya, itu bukan Tuhan yang tidak maha kuasa, tapi justru Dia yang menyatakan keilahiannya dengan mengutus firman dan rohnya ini. Nah, sedangkan Bapa dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan sebagai Allah yang tak terhampiri, yang seorang pun tak pernah melihat Dia. Sehingga dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan anak tunggal Allah inilah yang menyatakannya. Gitu ya. Jadi saya rasa itu udah jelas Tritunggalnya. Lalu di dalam Oke, saya tanggapi ya. Ibrani 1 ayat 1 Sudah sampai cukup 2. itu. Abbas. Satu ayat lagi Bang, aku bacain Oke. aja. Satu ayat ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Dia ini yang dimaksud adalah firman. Karena di dalam Mazmur 33 ayat 6, dengan firmanlah Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Oke, seperti itu, silakan. Oke, Sebentar ya, saya izin Kang ya. Kores, biar saya tanggapi dulu, nanti Kang Kores tambahin atau Kang Chan yang lain-lain. Oke, jadi begini, kalau saya melihat Dulu aja Bang Al, aku dulu aja. Takut lupa. Oke, lanjut Kores duluan, Kores duluan. Ya sip. Nah, yang pertama tuh tadi kan yang diminta itu di mana ada yang bisa menghapus dosa selain siapa namanya? Nois, Ros, oi. Di mana gitu kan ada yang bisa menghapus dosa lagi gitu selain Yesus ini ya ini sih ada Udah misalnya kita di-mute semua. Bang Abdul, Oke, thank you. Abdul. Ya, lanjut. misalnya kita buka di sini nih misalnya Yesaya 38 6 ayat 3. 38:16. Ah ya 38:16 sama Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Lihat di sini. Nah, 38:17 sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu gitu. Nah, jadi penderitaan, sakit gitu atau apalah kecewa atau apapun itu tuh membuat